Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mida Tata Dini Hidayah dari 6 Agribisnis Hortikultura A, absen 14 dengan NIREM 0305230260. Nah, di sini saya akan praktik manajemen rantai pasok tentang forecasting atau peramalan dengan metode exponential smoothing menggunakan Microsoft Office. Nah, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah data yang akan kita ramalkan atau forecastkan. Di sini ada data Y dengan data penjualan produk di MBKM 1, yaitu produk saya sendiri di Kerupuk Tenggiri dan Hair Tonic Green Tea. Periodenya adalah per minggu, dimulai dari bulan November 2025 sampai dengan Januari 2026, yang akan digunakan untuk meramalkan kira-kira berapa sih data penjualan di minggu ke-10. Nah, dengan data X-nya digunakan adalah 1 sampai 10 atau urutan periodenya. Alfa yang digunakan adalah 0,2 dan 1 min alfanya 0,8. Dan 0,2 dengan alfanya 0,8. Pertama-tama langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama ke data, lalu ke data analisis. Sebentar, sedang loading. Setelah ke data analisis, kita cari di exponential smoothing, lalu pencet OK. Nah, untuk input trace-nya ini adalah data Y atau data aktual yang kita miliki. Di sini kita tarik ke bawah sampai ke minggu 9. Lalu untuk damping faktornya adalah kita masukkan 1 min alfa, yaitu 0,8, kita masukkan secara manual 0,8. Lalu untuk input trace-nya di mana hasil yang akan kita letakkan nanti. Dan hasilnya di sebelah sini. Lalu OK atau enter. Nah, di sini sudah muncul di minggu pertama sampai minggu 9. Nah, untuk mengetahui berapa sih peramalan kira-kira penjualan di minggu ke-10, kita tinggal tarik panah ke bawah. Sudah muncul. Nah, ini angkanya untuk peramalan di minggu ke-10 adalah 8,77997 atau 8. Kita bulatkannya ke 8. Nah, angka 8 sekian ini artinya adalah hasil peramalan di minggu ke-10 dengan alfa 0,2 menggunakan exponential smoothing. Lalu untuk angka 8,7997 ini seberapa bagus sih eh, peramalannya? Nah, kita cari nilai errornya melalui MAD-nya, MSE, dan MAPE-nya. Nah, untuk mencari MAD-nya menggunakan rumus sama dengan ABS atau mutlak agar nilainya ini tidak negatif. ABS data sebenarnya dikurangi dengan data peramalan. Lalu OK. Nah, untuk mengetahui di minggu selanjutnya kita tarik panah ke bawah. Maka akan otomatis muncul. Lalu untuk rumus MSE-nya adalah sama dengan data sebenarnya dikurangi dengan data peramalan, kita kasih kurung, dikuadratkan 2. Nah, sama kita tarik ke bawah untuk mengetahui di minggu-minggu selanjutnya. Lalu untuk rumus di MAP-nya sama dengan buka kurung ABS mutlak data sebenarnya dikurangi dengan data peramalan, tutup kurung, dibagi dengan data sebenarnya.
Lalu tutup kurung. Oke. Nah, sama kita tarik ke bawah untuk mengetahui di minggu selanjutnya. Lalu untuk pencarian nilai errornya ini adalah hasil rata-rata per minggunya dari MAD, MSE, dan MAPE. Nah, untuk rumus rata-ratanya adalah sama dengan average di minggu pertama, di minggu kedua, maaf, di minggu kedua sampai ke minggu 9, minggu kedua, maaf, minggu kedua sampai dengan minggu ke-9. Ini akan otomatis muncul. Lalu untuk MSE dan MAP-nya kita cukup tarik panah ke samping. Nah, ini sudah muncul nilainya. Dan untuk MAPP-nya jangan lupa dikali dengan 100. Ini rumusnya hanya dengan sama dengan MAPE, rata-rata dengan di MAPE dikalikan dengan 100. Ini sudah akan otomatis muncul. Kita beri highlight dulu. Ini untuk MAP-nya adalah 110%. Eh, Lalu tahap selanjutnya adalah untuk mengetahui berapa sih nilai alfa terbaik yang akan menghasilkan error terkecil untuk meramalkan di minggu 10. Pertama-tama kita rubah di Y, di sini hasil dari data analisis tadi. Nah, di sini kita linkkan di alfanya di sini. Lalu kita dolarkan agar tidak geser. Nah, 0,8-nya juga kita linkkan, lalu kita dolarkan agar tidak geser. Lalu kita pencet OK. Nah, kita tarik, tinggal tarik ke bawah. Ini sudah otomatis. Lalu kita pencet di, kita kasih highlight dulu di sini. Nah, lalu kita ke data. Ini ada solver. Kita pencet. Nah, untuk set objektifnya ini adalah apa yang akan diminimumkan. Nah, kita di MAP-nya. Lalu kita centang di minimumnya. Untuk variabelnya kita variabel di bawah diubah di alfa, klik 0,2. Karena alfa bergerak dari 0,1 sampai 0,9 atau lebih besar dari 1. Lalu untuk add-nya, untuk cell reference-nya kita di 0,2. Kalau untuk konstannya di 1. Lalu oke. Nah, ini kita solve. Set oke. Nah, hasilnya sudah berubah. Artinya alfa yang menghasilkan error terkecil sebesar MAP sebesar 55,515 ini adalah alfa 0,015.
0,11. Nah, di sini. Lalu untuk peramalan minggu ke-10-nya adalah 1,29. Nah, begitu saja untuk eh, tutorial forecasting hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.